Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabrak. Untuk mengawali pagi hari kita ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Saya coba sebagaimana kita selaku bangsa Indonesia, mari kita bernyanyi lagu nasional, suatu kebanggaan kita bersama. Silakan si Uswa maju untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Afif Opasatri, Afrijal Adami, Afzal Ibri, Andini, Anissa Humaira. Bagaimana, hadir semua hari ini? Ingin ditambahin mengenai dengan ciri-cirinya dari kawan yang lain? Tidak? Sudah lengkap. Ya, kurang lebih gitu ya. Kemudian selain daripada ciri-ciri, kita juga sudah mempelajari yang namanya dengan strukturnya, ya kan? Struktur daripada virus itu apa saja? Siapa yang masih ingat? Ayo, bagian-bagiannya, strukturnya terdiri dari siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Struktur daripada tubuh virus. Ada? Silakan nak. Bagian yang utamanya apa? Kepala, apa lagi? Ayo. Ayo. Baiklah, kita akan lanjut materi kita hari ini tentang peranan virus ya. Sudah. Jadi kalian pernah apa ini? Gambar apa nih nak? Coba ada. Gambar apa ini? Gambar orang yang lagi flu ya. Jadi kalian pernah mengalami flu? Nah, bagaimana penyebabnya itu? Apa penyebabnya? Penyebab terjadinya flu itu kenapa? Ya, disebabkan oleh virus ya. Baiklah, nanti kita akan jelasin lagi lebih rincinya. Oke, adalah sekarang dilihat. Ini gambar apa yang ada di ini? Gambar penyakit. Yang pertama itu gambar penyakit apa? Yaitu disebabkan oleh virus hepatitis, yaitu menyebabkan penyakit radang hati. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua yaitu disebabkan oleh virus THP dengan penyakitnya demam berdarah. Kemudian gambar selanjutnya yaitu virus adenovirus. Kemudian penyakitnya apa namanya? Radang paru-paru. Kemudian yang selanjutnya virus varicella zoster influenza ya. Penyakitnya itu disebabkan gejalanya batuk, pilek, bersin dan tenggorokan berdahak. Oke, ini nanti kita akan pelajari dalam yang peranan virus ya. Di sini semuanya apa nih? Ya, apa yang menguntungkan, apa yang merugikan? Merugikan, khususnya gambar di sini adalah merugikan pada manusia. Oke, selanjutnya, nah, kita masuk ke peranan virus. Nah, di sini peranan virus itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, yang menguntungkan yang dapat digunakan dalam teknologi rekayasa genetika. Kemudian selanjutnya pembuatan vaksin. Ya, dapat dilakukan dengan pembuatan vaksin. Kemudian selanjutnya pengobatan secara biologis ataupun pembasmi kuman. Nah, itu merupakan dari ini tadi yaitu menguntungkan. Peranan virus yang menguntungkan. Kemudian peranan virus yang merugikan. Nah, virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme. Itu baik pada tumbuhan, kemudian hewan maupun manusia. Contohnya pada tumbuhan, misalnya itu ada penyakit pada turbo pada tanaman padi. Nah, itu ya padinya akan menyebabkan kuning ataupun menggulung dia. Jadi akan kerdil, terhambatnya pertumbuhan. Kemudian ada mozaik virus, itu ya yang menyebabkan pada tembakau mozaik virus ya. Itu mengakibatkan pada tembakau itu bercak kuning. Nah, ya. Kemudian kalau pada hewan, apa penyakit pada hewan yang diserang oleh virus? Nah, penyakit pada hewan, tetelo, yaitu pada unggas itu ya. Penyebab penyakitnya gejalanya itu bisa saja pening itunya, loyo, nggak ini ya, lemah dia itu daripada ketahui. Rabies, benar nak Nisa. Rabies itu disebabkan gejala apa nak?
gigitan oleh hewan-hewan, misalnya contohnya itu anjing, kemudian serigala, kemudian apa lagi, kucing, ya kan, tikus, ya bisa jadi dan lain. Kemudian selanjutnya yaitu pada tumbuhan, manusia ya, manusia. Jadi manusia yang seperti yang digambar tadi, apa-apa saja penyakitnya, nah bisa penyakit banyak ya, ada gendongan, ada juga banyak penyakitnya. Apalagi penyakitnya? Penyakitnya AIDS, apalagi penyakitnya lagi? Penyakit cacar, ya kan? Penyakit apa lagi? Iya, hepatitis, radang hati, kemudian apa lagi? Corona masuk, apa lagi? Ada lagi? Banyak, demam berdarah, ya kan? Apa lagi? Ada lagi enggak? Ada lagi? Dan lain-lain ya. Oke. Itu merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Tidak hanya saja pada manusia yang sudah kita sebutkan tadi, baiklah itu pada tumbuhan, hewan dan manusia. Gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning yang kita gunakan ya ini. Peserta didik, tujuannya peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang merugikan dan menguntungkan dalam kehidupan. Oke. Akan dilihat ini videonya. Informasi keputusan Tuhan awal Desember 2019. Dr. Lee Wendia, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan buangan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mulai tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2 lebih kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan memerlukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona juga meninggal. Satunya banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Yang barusan ibu tanyakan video, siapa yang tahu apa itu video tentang apa tadi? Tentang apa? Virus corona. Yang lebih tepatnya? Awal mula Iya, awal mula
Virus corona. Nah, sekarang ibu tanya kepada kalian, setelah kalian mengamati, menonton video yang tadi, ada enggak pertanyaan dari kalian tentang video itu? Siapa? Silakan. Anissa. Nah, silakan. Siapa? Ayo. Nisa ya. Apa pertanyaannya tentang video yang tadi? Ini kita masuk ke masalahnya. Siapa? Oh, si Alo. Apa pertanyaannya? Apa ciri-ciri Oh ya, Iswa. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Bagaimana cara Agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus. oleh virus? Iswa. Yang lain? Masih ada pertanyaannya? Oke, bisa. Bagaimana cara pengobatan apabila seseorang sudah terinfeksi virus? Cara Pengobatan apabila seseorang ada. Jadi ini ada 3 pertanyaan dari video yang kalian nontonkan tadi ya, dari kawan. Sekarang kita ini nanti dijawab di penyelesaiannya dalam hal kita melakukan orientasi permasalahan. Di sini sudah kita angkat permasalahannya apa. Nanti itu kita jawab sama-sama dalam diskusi. Sebagaimana yang kemarin sudah Ibu bagikan ya melalui grup WA. Itu Ibu bagikan kelompok-kelompok kalian. Sekarang kalian bentukan kelompoknya 5 kelompok. Silakan bergerak. Ibu, kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Apa? Kelompok mulai ya. Ini Ibu akan bagikan LKPD kalian. Silakan nanti ini kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2 ini bagian LKPD yang kita kerjakan. Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 4. Mana? Kelompok 5. Oke, coba dengarkan instruksi dari Ibu dalam mengerjakan LKPD ini. Ini merupakan bahan kerja kalian. Yang pertama di sini nanti kan kalian tulis, coba dibuka. Di sini di depan sini ada nama kelompok kalian tulis. Yang pertama, yang kedua, di sini ada lembaran jawaban di kalian isi di sini nanti ya. Yang pertama itu tulis peranan virus bagi yang menguntungkan dan yang merugikan. Ya, sumbernya itu ada link video dari Ibu Wenti ya yang sudah dibagikan sebelumnya di grup WA. Itu silakan nanti ya dimasukkan. Kemudian selanjutnya yang kedua, kalian cari informasi dari mengenai penyakit ya yang kita sebutkan tadi kan banyak penyakitnya ya. Jadi itu kalian setiap kelompok menentukan 1 penyakit apa yang mau kalian ambil ya. Itu nanti kalian bahas ya, kalian selesaikan itu
semua. Di sini ada tabel kolomnya, yaitu jenis penyakit apa, kemudian nama virusnya apa nanti, cara penularannya bagaimana, kemudian bagian tubuh yang diserangnya bagaimana, kemudian gejalanya apa, dan cara pengobatan atau pencegahannya. Itu ya diisi ya. Kemudian yang terakhir itu nanti ketiga itu kalian tulis ya masalah yang kalian berikan tadi ya waktu kalian menonton video itu ditulis dan diselesaikan ya dijawab. Oke, itu saja. Silakan untuk dikerjakan dalam kelompok dan didiskusikan ya dengan anggota kelompoknya. Oke, silakan itu saja. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, Kak Tanisa. Yang nomor apanya nak? Iya, iya. Oh ya, pertanyaan yang tadi. Ya, pertanyaan tadi yang nomor 3 ya, yang jawabannya itu. Nah, itu ditulis di nomor 3. Silakan dijawab. Digunakan kita sumbernya baik itu menggunakan handphone ya, smartphone, kemudian itu buku-buku paket dan yang lain itu bisa digunakan untuk menjawab materi tugas kalian. Silakan. Buka HP-nya, lihat video pembelajarannya tentang peranan virus. Silakan dibuka itunya ya, RKPD-nya itu dibagikan sama kawan yang lain untuk biar cepat diselesaikan. Silakan dipilih apa nama apa, baik itu dari tumbuhan, hewan maupun manusia. Silakan dipilih. Di kolom terakhir itu nanti ada teksinya ya, rangkuman yang kalian suka. Jadi kalian bahas tentang apa nih nak? Polio. Sekarang lagi polio. Ya, yang sudah siap diisi untuk kamu sekarang. Oh, bisa. Yang lain tulis saja karena ini belum sekarang Ibu kasih waktu untuk konsentrasi satu kelompok 10 menit ya. Bisa. Sekarang kelompok yang mana yang sudah siap nak? Sekarang kelompok berapa nih? Kelompok 4.
beranggota 7 orang yang pertama Anissa Humaira, Cynthia Resmiadiati, Sabrina Maulihani, Yulia Amanda, Habibur Najar, M. Alia Asyarif, dan Ririn Dismar. Setelah kami melihat video, kami menyimpulkan peranan virus. Ada dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan yaitu membuat vaksin, dapat membuat vaksin, pembuatan pelawan virus, antitoxin, dan pelemahan bakteri. Dan yang merugikan dan kami mencari informasi mengenai virus atau penyakit yang disebabkan oleh virus. Jenis penyakit yang kami cari yaitu COVID-19 atau corona. Nama virusnya Corona viranae. Cara penularannya saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain, lalu virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Bagian tubuh yang diserang seperti jantung, ginjal, pembuluh darah, otak, mata, saluran pencernaan, hati, dan kulit, serta gejalanya sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, batuk, sesak napas, kelelahan, kehilangan indera rasa, ada penciuman, demam, lemas, mual, dan diare. Cara pengobatan atau pencegahannya, pengobatannya meminum obat pereda nyeri, untuk mengurangi rasa sakit, demam, batuk, ngayun, jangan diberikan aspirasi pada anak-anak. Pencegahannya mencuci tangan dengan air, sabun atau alkohol, mengurangi kontak langsung dengan orang saat melakukan etika dan memakai masker saat sakit. Kesimpulannya adalah dari kita bisa menyimpulkan bahwa virus memiliki atau bisa menyebabkan banyak penyakit. Contohnya corona yang sudah dibahas, corona atau lazim disebut COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas gejala COVID yang berkisaran ringan hingga sedang seperti penyakit. Intinya penyakit corona merupakan penyakit yang memiliki peranan yang membantu dan analogi dan memiliki cara pengobatannya dan program pencegahannya. Baiklah, sampai di sini saja presentasi kami. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya dari kelompok yang lain tentang COVID-19 yang sedang dibahas sama kelompok 4? Ciri-ciri. Kelompok yang lain, silakan. Oke, ada dari kelompok 1 ya. Silakan silakan namanya. Berdiri aja nah. Kelompok 1 silakan. Apa vaksin yang bisa Nama mengobati corona? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit corona yaitu vaksin Sinovac. Baiklah, kami mengakhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Peranan virus yang menguntungkan. Terapi gen untuk mengobati kelainan genetik ADD, adenosin deaminasi deficiency yang menyebabkan seorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak ada enzim AD. Pembuatan vaksin protein selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit.
Pengobatan secara biologis dengan cara melemahkan, membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Misalnya, virus yang menyerang bakteri dapat untuk membunuh bakteri patogen. Peranan virus yang merugikan. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Juga bisa menular lewat aerosol, partikel zat di udara. Bendungan pembekakan kelenjar protos, kelenjar ludah yang dapat menular. Informasi mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus. Jenis penyakit demam berdarah Ebola atau EHF. Nama virusnya adalah Ebola. Cara penularannya bisa melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Hidup pada tubuh hewan, kemudian menjangkiti manusia melalui darah hewan yang sudah terjangkiti. Bagian tubuh yang diserang termasuk ginjal, otak, usus, hati, dan darah. Gejalanya adalah dehidrasi, demam, diare, mual muntah, batuk berdarah, bintik darah, kebingungan mental, mata merah, sakit kepala atau sakit tenggorokan. Cara pengobatannya adalah dengan vaksin yang namanya adalah RVSV Zebov, dijual dengan merek RVO. Dan cara pencegahannya adalah dengan menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih. Siapa yang sudah mengambil aplikasi dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Dari pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa virus memiliki atau bisa menyebabkan banyak penyakit. Contohnya corona yang sudah dibahas, corona aneurism. Yang lain? COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atau gejala COVID. Bisa berkaitan dengan negara sedang seperti penyakit flu. Intinya penyakit corona juga merupakan penyakit yang memiliki peranan yang membunuh dan mematikan dan memiliki cara pengobatan dan pencegahannya. Udah, terima kasih ya buat dari kesimpulan dari kita hari ini. Tepuk tangan buat tim Nusa. Ya, jadi dari hasil presentasi dari kawan-kawan tadi yang dapat hari ini adalah kelompok 4 ya. Kelompok lain juga bagus semuanya, oke bagus ya. Jadi kita kasih hadiah buat kelompok 4. Silakan. Ini ada Tipo ya. Tipo bisa dipakai kan perwakilan dari kelompok 4. Mari kita mulai dari kelompoknya ya, mulai dari kelompok 4.